Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah membahas tentang terpujinya ilmu sampai ke puncak ilmu, yaitu tentang ma'rifatillah, yang di sana tidak ada ikatan apapun, itu murni. Ini yang akan kita bahas ini justru ada ukuran-ukuran tertentu. Dia akan menjadi mulia tergantung pada ukuran-ukuran tertentu, ukuran-ukuran khusus. Apakah itu? Nah, ini kita akan bahas pada subuh ini. Wa amal ulumul lati la yuhmadu minha illa bidar makhsus. Dan adapun ilmu-ilmu allati la yuhmadu, yang tidak dipuji, minha dari ulum atau dari allati, illa kecuali miqdar maksus, sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Apa itu yang dimaksud? Fahiya al-ulumul lati awradnaha fi furudil kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang telah kami paparkan dari allati atau dari ulum fi furudil kifayati, di dalam fardu kifayah. Fa inna fi kulli ilmin minha iktisaran huwa al-asl. Karena sesungguhnya pada setiap ilmu minha dari fardu kifayah itu iktisaran, ada yang sifatnya ringkas, huwa al-asl, yaitu yang dimaksud adalah minimal. Jadi belajar ilmu tentang fardu kifayah ini, jadi kita ada minimalnya. Jadi minimal tahunya sampai segini. Itu yang dimaksud di sini dengan iktisar dua aqall. Yang kedua, di dalam ilmu kifayah ini itu iktisadan huwa al-wasf. Itu ada yang sedang-sedang. Huwa al-wasf, itu yang pertengahan. Ada minimal, ada pertengahan. Karena kalau yang sifatnya kifayah ini, ketika ada orang yang telah melakukan, maka gugur pada yang lain. Jadi tidak perlu kita itu sampai ke Imam Ghazali, kita perlu kita sampai kepada puncak dari ilmu kifayah ini. Wastik so'an wara al-iktisadi la maradda lahu ila akhir umur. Jadi meneliti secara menyeluruh itu la maradda lahu, itu tidak ada guna baginya, kata Imam Ghazali, ila akhir umur, sampai pada akhir umurnya. Jadi kalau ilmu kifayah, fardu kifayah, kita tidak dituntut untuk mengetahui itu sampai secara sempurna, secara maksimal. Cukup sekedarnya saja, cukup pertengahan dari ilmu kifayah itu saja. Tidak begitu dianjurkan oleh Imam Ghazali tentang menuntut ilmu fardu kifayah. Ya bukan berarti kita tidak boleh tahu di situ. Kita harus tahu seperti yang dijelaskan tadi. Ada minimalnya, ada pertengahan, ada yang sampai secara sempurna mempelajari. Maka secara sempurna itu tidak perlu Ghazali, cukup minimal dan pertengahan itu saja cukup. Itu kalau fardu kifayah. Maka ahadul ini, maka jadilah kalian salah satu dua orang laki-laki. Apa yang dimaksud dua ini? Yang pertama, imma mazkulan binafsika wa imma mutafarrigan ila ghairika ba'dal faraghi min nafsika. Jadi ada kalanya orang ini mazkulan binafsika, orang ini yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tak perlu usul kepada orang, dia hanya fokus pada dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Itu ada orang yang pertama yang seperti itu. Makanya oleh Imam Ghazali, kalian harus ada pada salah satu dari dua ini. Yang pertama apa? Orang yang hanya sibuk untuk memperbaiki dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah wa imma mutafarrigan ila ghairika ba'dal faraghi min nafsika. Yaitu yang kedua, itu ada kalanya orang itu yang terfokus
terhadap orang lain setelah dia merampungkan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi tersirat di dalam maksud Imam Ghazali ini, kata Imam Ghazali, perbaiki dirimu dulu, baru setelah itu fokuskan dirimu untuk berdakwah memperbaiki orang lain. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini adalah ini apa yang menjadi ukuran bagi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab yang lain, ulama yang lain berpendapat itu tidak sama seperti ini. Saya berbicara tauhid. Kalau dalam kitab yang lain itu kan dijelaskan bahwa orang ini ada 4 macam. Yang pertama itu orang baik, kemudian mengajak kepada kebaikan. Yang pertama, tingkatan paling penting. Orangnya baik, pintar, mengajarkan kepada kebaikan, terus ilmunya juga ditularkan kepada orang lain. Itu orang baik mengajarkan kebaikan. Yang kedua, itu orang baik, tetapi dia masih sering ngajak kepada kejahatan. Ada orang seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, kata ulama itu ada orang jelek, tapi dia suka mengajak kebaikan. Dia memang nggak benar orangnya, tapi selalu menasihati orang lain. Ya, kita mungkin kalau yang di urutan pertama tadi mungkin masih jauh, bisa jadi. Atau memang kita sudah ada yang mencapai ke sana, tetapi paling tidak kita, kalaupun kita orang jahat, tapi kita berusaha untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Itu di urutan yang ketiga. Yang keempat yang paling buruk ini, yang paling parah, orang jahat adalah dia jahat, tidak baik, orangnya masih mengajak kepada hal yang tidak baik. Ini yang paling parah. Itu yang harus kita hindari. Itu di dalam kitab yang lain dijelaskan oleh ulama. Tetapi di dalam Ihya Ulumuddin, dalam ilmu tauhid, maka kata Imam Ghazali, jangan pernah kamu fokus mengajak orang lain untuk baik ketika dirimu belum baik. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya seperti ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'qilun. Sesungguhnya kebencian yang begitu besar bagi Allah itu ketika ada orang hanya bisa ngomong tapi tak bisa melakukan. Jadi dalam ayat Quran seperti itu. Jadi salah satu kita disuruh ambil salah satu. Mampu, jadi udah baik, dakwah kepada orang yang ada kebaikan. Kalau tidak mampu, maka yang harus kita lakukan adalah masbulan binafsika. Itu harus menyibukkan. Kita harus berupaya untuk memperbaiki diri sendiri. Wa iyyaka, dan hati-hati yang Ghazali, antastabila bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika. Hati-hati kamu apabila kamu hanya menyibukkan dirimu dengan perkara yang kau lakukan itu untuk memperbaiki orang lain sebelum engkau memperbaiki dirimu sendiri. Hati-hati. Dalam konteks ilmu tauhid ini adalah sebuah kesalahan ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain tapi kita sendiri belum bisa baik. Maka hati-hati kata Imam Ghazali. Maka runutannya adalah perbaiki dulu, baru kamu ngajak orang yang dimaksud. Fa'inta, maka apabila ada dirimu al-mas'ulah itu disibukkan binafsika dengan dirimu, artinya apa? Kalau kamu memang pantasnya kamu itu cukup untuk memperbaiki dirimu saja, tidak perlu kamu ngajak orang lain. Fala tastamil, maka kamu jangan pernah menyibukkan diri illa bil ilmi alladhi huwa fardhu ainika, kecuali kamu itu harus menyibukkan terhadap ilmu yang alladhi huwa fardhu ainika, yang merupakan fardhu ain bagimu, bihasbi ma yaqtadi bihaluka, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan, apa keadaanmu. Maksudnya begini, di awal-awal kita membahas dulu tentang kitab Ihya Ulumuddin ini, kita membahas tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Bahwasanya orang Islam laki-laki dan perempuan ini kewajiban dia untuk menuntut ilmu.
Pertanyaannya, ilmu apa yang harus didahulukan dipelajari? Dulu sudah pernah dibahas bahwa yang harus kita pelajari itu yang fardu ain yang dimaksud di situ adalah apa kewajiban yang harus kita lakukan pada saat itu. Pada saat itulah untuk mengetahui ilmu dari kewajiban itu yang harus kita ketahui. Contoh misalnya, nanti siangnya kita mau sholat zuhur, nanti siang mau sholat zuhur, maka kewajiban Anda adalah menguasai tentang sholat zuhur sebelum waktu sholat zuhur. Itulah yang disebut fardu ain yang harus Anda dahulukan. Sampai tidak ada kewajiban untuk belajar bagaimana kewajiban Anda untuk sholat asar ketika yang ada di depan mata itu adalah fardu zuhur atau kewajiban zuhur yang Anda lakukan. Maka yang harus dilakukan adalah belajar ilmu dulu. Setelah kita belajar tentang ilmu sholat zuhur, baru ketika menghadapi asar, waktu sholat asar itu ilmunya yang wajib kita lakukan. Contoh yang lain, misalnya ibu-ibu misalnya mau mengeluarkan zakat malnya, hari ini mau mengeluarkan zakat malnya, maka sebelum mengeluarkan zakat malnya itu harus belajar bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Makanya kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang paham ketika kamu tidak tahu. Kalau Ustaz saya nanya mengeluarkan zakat ini gimana nih yang benar? Dia tak salah. Nah itu kewajiban. Wa ma yata'allaqu bil amali dhahirati, dan apa-apa yang berhubungan minhu dari ma bil amal berarti dengan amaliyah zahirah. Jadi amaliyah yang nyata, perbuatan min ta'addud sholati wa qasaw. Di antaranya adalah dari mempelajari tentang ilmu sholat, ilmu taharah, ilmu puasa. Ini harus kita mempelajari. Kenapa? Tak mungkin kita bagaimana kita mau sholat kalau kita tidak tahu caranya sholat. Bagaimana kita mau bersuci kalau kita tidak tahu caranya bersuci. Bagaimana kita mau puasa kalau kita tidak tahu bagaimana cara puasa yang benar. Itu wajib kita untuk belajar. Nah jadi saya akan klik sampai di sini. Kita masuk lagi pada alinea. Wa innamal ahammu alladhi ahmalahu al-kullu ilmu sifat dan qalb. Wa innama, dan sesungguhnya al-aham yang paling penting alladhi ahmalahu yang telah mengabaikan terhadap alladhi al-kullu semua manusia ilmu sifatil qalbi adalah ilmu tentang sifat-sifat hati. Jadi kata Imam Ghazali, sesungguhnya ada hal yang sangat penting, tapi justru hal penting ini justru diabaikan oleh manusia. Apa itu? Yaitu adalah ilmu tentang sifat-sifat hati, sifat bagian batin hati kita. Kenapa? Wa ma yahmadu minha wa ma yadullu, dan perkara yang terpuji minha dari sifatul qalbi ini, wa ma yadullu, dan apa-apa yang tertolak dari hati ini, illa yang waktu, karena tidak mungkin akan terpisah besyarul apa manusia anis sifatil makbumat, dari sifat-sifat yang tertolak. Jadi kalau yang nama manusia itu pasti dia itu punya sifat-sifat yang jelek. Tidak ada manusia itu yang sempurna, itu tidak ada. Pasti dia punya kelemahan. Ada sifat-sifat jelek yang ada di dalam dirinya, itu pasti ada. Innal insana makhlukun khata'i wa nisyan. Karena sesungguhnya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tetapi jangan jadikan dalil yang lupa toh, salah toh. Oh jangan nusul biasa lupa. Cuma lupa toh. Abojo karena abojo lupa. Masih pada manusia. Harap ini salah. Kita pada manusia.
salah loh, jadi siapa manusia bagi maksud seperti itu bukan, tetapi memang manusia itu dari sono, dari penciptaannya itu memang dia itu tidak sempurna. Manusia itu ada kekurangan. Apa dari sifat-sifat tercelanya tadi? Yaitu minal bersih, itu yang pertama. Itu dari sifat rakus. Jadi sifat rakus itu memang sifatnya manusia. Punya 5 pengen 10, punya 10 pengen 15, punya 15 pengen 20, tidak akan pernah ada puas. Kenapa? Karena manusia itu hanya bisa puas ketika mulutnya disempal dengan tanah. Artinya dia adalah urusan dunia ini dari sifat menghindari dari sifat kerakusan ini berat manusia. Karena kita itu ibarat minum air asin. Atau lama itu seperti kita minum air asin. Semakin kita minum, semakin kita haus. Jadi punya sifat rakus manusia itu, wal hasadi, dan sifat dengki. Itu bawaan kita. Tetapi ini bawaan yang diberikan Allah ini bukan berarti kita biarkan. Ini yang harus kita kendalikan. Di sini nilai perjuangan seseorang itu di dalam agama, di dalam dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nilai perjuangannya di sini. Bagaimana kita bisa menghindari sifat kerakusan, bagaimana kita bisa menghindari sifat dengki, waria, dan ria. Ria itu selalu ingin dilihat orang, beramal ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang. Tidak semua, tapi kalau awal-awal insya Allah merata. Tapi kalau sudah terbiasa, kita sudah tua, sudah biasa. Di awal-awal sih merasa kita kadang-kadang pengen lihat orang, apalagi Quran di matoanya. Tapi jangan lupa juga orang istiqomah di dalam ibadah itu cobanya besar. Godaannya banyak. Goda kalau doa itu ustadzah ya itu aku itu. Ulang saya juga aku tanya baca anak gua tentang masjid apa? Ya itu masjid salah. Itu apa? Itu adalah godaan-godaan Anda. Ketika Anda kuat, maka di situ nilai iman Anda itu di situ pertaruhannya. Ketika Anda digoda seperti itu kemudian lemah, nah maka sesungguhnya nilai imannya sampai di situ saja rupanya. Justru semakin kita itu digojlok, dihina orang lain, harus semakin kuat, harus semakin kuat. Karena di situ pertaruhan iman. Ukuran sampai di mana kadar iman ada di situ. Di situ. Wal kibri, sombong, itu penyakit manusia. Berlebih, ujub itu merasa besar. Kalau kata orang Madura itu disebut dengan anggung udara. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Apa saudara-saudaranya? Ria, hasud, agabur. Apa saudara-saudaranya? Disebut sendiri. Anjongan. Dan saudara-saudaranya itu. Jadi kalau ada sifat seperti itu artinya apa? Artinya hati kita masih kok. Dan itu perlu dibersihkan. Tidak ada yang mampu membersihkan kecuali kita sendiri. Kalau baju beda. Sampai punya baju kotor, tidak dibersihkan oleh sampean, bisa dibersihkan oleh anak sampean. Tinggal melakukan sabun. Mau nanti saya kotor, ini mau bekli. Paling kita tahlil ke dongan. Hanya itu. Wajahnya dalika muhlikat, dan semua itu yang disebutkan di depan tadi itu muhlikat. Itu sesuatu yang menghancurkan terhadap diri, menghancurkan terhadap orang yang melakukan itu, yang membiarkan sifat-sifat jelek kemanusiaannya itu dibiarkan, maka sesungguhnya dia itu akan hancur ke dalam dosa. Wa ihmanuha, dan mengabaikan ilmu-ilmu tentang sifat-sifat hati ini, ma'astirul bi'amalid dhahir, serta dia mensibukkan diri dia dengan amal-amal dhahir, yudahi al-istighalah bidola'i dhahiril badani inda ta'adda bil jarhi wad daman. Jadi yudahi itu sama dengan menyibukkan
dengan memolesi bagian luar badan ketika engkau sakit bil jarabi, yaitu penyakit kulit, wadamani, dan bisul. Contohnya begini yang dimaksud di sini adalah ketika kita punya penyakit yang disebutkan tadi, sombong, ria, dan semacamnya ini, kita biarkan. Itu sama saja kita itu seperti ketika punya penyakit kulit, punya penyakit bisul, yang diobat itu cuma di luarnya saja, kulitnya itu saja. Sama dengan itu kata Imam Ghazali. Sementara sumber dari penyakit itu dibiarkan, cuma lukanya diobati, bisulnya diobati, tapi sumber yang memunculkan bisul, sumber yang memunculkan penyakit kulit itu tidak diberantas. Itu sama dengan kita ketika kita membiarkan penyakit hati seperti ria, hasud dan sebagainya ini, ketika dibiarkan disamakan oleh Imam Ghazali seperti itu. Wa tahawana bi ikhrajil maddati bil fasdi wal ishad. Jadi menganggap enteng pada semua itu ikhrajil maddah, dengan mengeluarkan zat atau materinya, pokoknya itu, asalnya bil fasdi, yaitu dengan dibekam, contohnya itu wal ishal, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh seperti kotoran sampai dari perut. Yang Anda pikirkan itu, fokuskan itu bagaimana dikeluarkan kotorannya, itu namanya ishal. Terus al-fasdi ini namanya bekam, jadi dibekam. Artinya bagian-bagian zahir saja yang kita pedulikan dan kita utamakan. Wa hasbiyatul ulama, dan kebanyakan ulama yasiruna bil amalid dhahir, itu mengisyaratkan dengan amal-amal zahirnya saja, kama yasirut turukiyatu minal attiba, sebagaimana orang-orang atau tabib-tabib jalanan bitola izahir badi, ketika dia mengobati bagian luar dari badan. Jadi kata Imam Ghazali, sudah penyakit itu rata-rata orang ini ketika mengobati hanya bagian luarnya saja, dia tidak ke asal, ke pokok, ke pangkalnya yang diobati. Ditambah lagi para ulama itu rata-rata ketika ulama itu berfatwa, mengarang kitab dan sebagainya, mereka lebih cenderung itu menggiring manusia itu kepada amal-amal zahir saja, tak lebih seperti tabib-tabib jalan, seperti di pasar itu kan ada tabib pengobat. Nah, akhirnya bagian luar saja, maka itu yang disebut dengan turukiyatu minal attiba bidilahi zahir badan. Sedangkan wa ulama wal ulama al-akhirati la yasiru illa bi tadbir batin. Sedangkan ulama akhirat itu sebaliknya, dia tidak mendorong, tidak mengisyaratkan kepada umat kecuali dia itu bi tadbir batin, kecuali dengan mensucikan di dalam batin, di batinnya. Wa qad imawat disyirik, dan memutus sumber dari keburukan-keburukan itu. Itulah ulama batin. Jadi bukan penyakit luarnya itu yang diobati, tapi dari sumbernya. Kalau ibaratkan kita di rumah kita itu ada tikus selalu buang kotoran gitu. Kalau ulama-ulama yang mengajarkan tentang zahirnya saja itu, berarti kita hanya membersihkan kotoran tikusnya saja yang dibersihkan. Tetapi kalau ulama akhirat, perumpamaannya adalah bukan kotoran tikusnya itu yang dibersihkan, tetapi apa? Tikusnya yang disingkirkan. Kalau tikusnya yang disingkirkan, maka setelah itu tidak akan ada lagi kotoran-kotoran tikus itu. Itulah ulama batin. Wa ifsadi manabitiha, dan merusak terhadap sumber tumbuhnya penyakit-penyakit hati. Wa qalqi mararisiha, dan melepas dari akar penyakit-penyakit hati. Wahia fil qalbi, dan
dia itu yang dimaksud itu semuanya ada di dalam hati. Jadi ulama akhirat itu lebih menitik beratkan dia itu kepada hati, sedangkan ulama dunia lebih menitik beratkan kepada zahir dengan kulit atau kulit. Jadi kalau ulama akhirat itu hati, ulama dunia itu pada kulit. Jadi akhirat. Wa inna ma fasya al-aksaruna, dan sesungguhnya bersegera al-aksaruna ilal a'mal adh-dhahirat an tadhhir qulubi, sesungguhnya bersegera itu lebih banyak kepada amal-amal zahir an tadhhir qulubi, dari kesucian hati, disuhulati a'malil jawarih, untuk memudahkan amalia-amalia jawarih atau zahirah, wasti'asabu a'malil qulubi, dan susah dengan amal-amalnya hati, kama yaqulu ila tala'id dhahiri man, sebagaimana yang susah ila tala'id dhahiri terhadap mengobati penyakit-penyakit zahir, man seseorang yastasib, itu yang menganggap susah syurbul adawiyatil marratil mukirat, itu meminum obat-obat yang pahit itu sangat. Jadi pertama kata Imam Ghazali, orang yang menghindari untuk memperbaiki hati, dia lebih menekankan kepada zahirnya saja. Diibaratkan orang itu yang ingin mengobati penyakitnya, tapi dia tidak mau minum obat yang pahit. Kalau obat yang sangat pahit tidak mau dia, mau yang di luar saja, yang sifatnya menempel-menempel di penyakit itu saja. Itu diumpamakan seperti itu oleh Imam Ghazali. Padahal apa? Sesungguhnya obat yang pahit itulah obat yang bagus, sesungguhnya yang mengobati dari dalam. Sampai kena gatal-gatal, cuma diberikan salep di luar saja. Padahal ada obat yang langsung masuk dari dalam ya. Akar dari yang tumbuhnya gatal-gatal itu kemudian dihabiskan. Tetapi karena Anda itu tidak mau yang susah-susah, mau yang mudah-mudahnya saja, maka beli salep saja diboleh. Hilang gatalnya, tapi cuma sehari 2 hari. Kapan masuk ke 3 hari, muncul lagi, les lagi. Kalau ulama batin ini itu dari dalam, karena sumbernya sudah tidak ada, dia keluarnya pelan-pelan, dia kemudian menghilang. Itu yang dimaksud. Fala yazul, maka tidak akan terputus yat'ab, itu merasa payah, itolai di dalam mengobati penyakit tadi. Wa yazidu bil mawadi, justru dia itu penyakit itu akan bertambah. Kalau Anda hanya mengobati di luarnya saja, dalamnya tidak Anda obati, Anda cuma mikirkan kalau kulitnya tidak halus, diberikan skincare, kulitnya hitam diberikan skincare, mukanya karena banyak bentol-bentol, banyak jerawatnya diberikan obat, kemudian dia mulus. Tetapi hati kotor Anda biarkan, kata Imam Ghazali, justru orang yang seperti itu adalah orang yang hanya penyakitnya akan bertambah, hatinya akan semakin menebal, kotorannya semakin menebal. Akhirnya apa? Tidak mempan jadi, tidak mempan peringatan orang lain, tidak mempan nasihat. Kenapa? Karena hati ini semakin menebal kotoran. Padahal kata Imam Ghazali, hati ini yang terpokok, yang harus kita obati. Wa tadha'ahu bihil amradu, kan akan berlipat-lipat, akan semakin parah. Bihi, sebab itu al-amradu, apa penyakit-penyakit orang yang dimaksud. Jadi ini pembahasan kita untuk subuh ini, intinya kesimpulan dari pembahasan ini adalah kalau kita ingin menjadi orang yang mudah mengobati penyakit zahir dan batin ini, maka yang terpokok adalah yang harus kita bersihkan pertama kali adalah batin kita atau hati kita. Ketika ada orang yang hanya memikirkan zahirnya saja, batinnya tidak dipikirkan, maka itu akan semakin menebal, semakin banyak, bukan semakin dia mampu untuk memperbaikinya. Tapi kalau batinnya yang didahulukan, hatinya yang didahulukan,
Jika hati telah bersih, telah suci, maka zahirnya, luarnya juga akan ikut bersih dan ikut suci. Demikian, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utiha ragaba ilhadina al-mustafa ya